Di Indonesia seringkali muncul kasus-kasus penipuan yang mengejutkan bagi publik karena modus-modusnya yang dianggap konyol. Ditambah lagi menjelang pemilihan presiden tahun 2024 ini. Contohnya saat baru-baru saja terjadi COVID-19 pada tahun 2020, di mana masyarakat dikejutkan dengan video viral yang mengatakan bahwa vaksin yang diterima masyarakat dari pemerintah mengandung mikrochip magnetis. Yang hasilnya magnet-magnet itu pun menempel di lengan para penerima vaksin tersebut. Seperti pada video berikut ini. Dengan banyaknya kasus hoax di Indonesia dan tidak sedikitnya juga masyarakat yang membantu untuk mencegah penyebaran berita hoax, lalu mengapa sih hoax masih sering terjadi di Indonesia? Dikutip dari CNBC Indonesia, ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ibu Afiliani menyebutkan bahwa tingkat literasi digital di Indonesia hanya sebesar 62%. Jumlah tersebut paling rendah jika dibandingkan negara di ASEAN lainnya yang rata-rata mencapai 70%. Dari pernyataan ekonom senior dari INDEF, hal ini menunjukkan bahwa literasi digital sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena era digital adalah era di mana seluruh aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia hingga berbagai macam informasi disebarkan melalui teknologi digital. Salah satunya adalah media sosial. Selain media sosial memiliki dampak yang positif, media sosial juga berdampak negatif karena sifat penyebarannya yang sangat cepat apabila tidak dibarengi dengan pemilihan informasi yang tepat. Perkembangan iptek dalam hal ini media sosial tidak jarang juga sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian yang dampaknya pastinya sangat buruk bagi toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Materi-materi dari penyebaran berita bohong pun sangat beragam, dari mulai politik hingga agama. Maka dari itu, sebagai antropolog muslim di era digital yang semakin berkembang pada saat ini, kita memiliki peran penting untuk terus menjaga dan memperkuat identitas-identitas budaya serta rasa toleransi serta kerukunan antar umat beragama, agar hal-hal buruk pun dapat diminimalisir dengan sekecil mungkin. Pernyataan-pernyataan ini juga selaras dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, seperti video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring,
perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Lalu, apa saja sih tantangan bagi para antropolog muslim di era digital saat ini untuk mencegah penyebaran berita hoax? Kita lihat di video berikut ini. Yang pertama adalah kesulitan dalam membedakan informasi asli dan palsu. Di era digital, informasi yang tidak benar dan palsu atau hoax dapat dengan mudah menyebar dengan cepat dan sulit untuk dibedakan keaslian informasinya. Sehingga sebagai antropolog muslim, perlu mengembangkan kemampuan kritis dan literasi informasi untuk membedakan informasi yang valid dan informasi yang hoax. Tantangan yang kedua yaitu teknologi yang terus berkembang. Dengan teknologi yang terus berkembang dengan cepat dan tidak menentu, mengharuskan antropolog muslim untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi agar dapat mengatasi tantangan yang ada di masyarakat. Dan tantangan yang terakhir adalah meningkatnya polarisasi dan radikalisasi. Dengan meningkatnya polarisasi dan radikalisasi di masyarakat, dapat memperkuat persebaran hoax dan mengancam kerukunan sosial. Hal ini membutuhkan kerjasama antropolog muslim dengan komunitas lokal untuk mempromosikan toleransi dan mengurangi polarisasi. Cara yang pertama adalah meningkatkan literasi digital dan kemampuan kritis masyarakat. Antropolog muslim dapat melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan literasi digital dan kemampuan kritis masyarakat dalam membedakan informasi yang valid dan hoax. Cara kedua yaitu meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan. Antropolog muslim dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memberikan pelatihan dan pembelajaran tentang literasi digital dan cara membedakan informasi yang valid dan informasi yang palsu atau hoax. Cara selanjutnya yaitu dengan menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi-informasi yang valid saja. Antropolog muslim dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi yang valid dan benar terkait dengan isu-isu yang sedang berkembang. Dengan memperbanyak informasi yang valid, maka akan semakin minim ruang untuk penyebaran informasi yang palsu atau informasi hoax. Cara berikutnya yaitu dengan mendorong penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Antropolog muslim dapat mempromosikan penggunaan media sosial secara bertanggung jawab dan etis, serta menghindari penyebaran informasi yang tidak valid dan berpotensi merugikan masyarakat luas. Dan yang terakhir, antropolog muslim dapat melakukan riset terkait dengan pola penyebaran hoax dan sumber penyebarannya, sehingga dapat dikembangkan strategi yang tepat untuk mencegah penyebaran hoax di masa yang akan datang.